Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mubarakah ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan kita akan melanjutkan dengan membahas hal-hal yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan memudahkan kita untuk memasuki surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan senantiasa kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai sallallahu alaihi wasallam sebagai syafi'an lana yaumul qiyamah, dan mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, tak terasa Ramadan sudah semakin dekat, dan kita tentunya terus menerus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan pada bulan suci Ramadan yang dekat ini. Yang kita akan bahas dalam permasalahan ini masih tentunya tentang kitab tauhid. Dan tauhid itu jamaah sekalian memiliki dua rukun, dan tidaklah seseorang dikatakan sempurna tauhidnya atau tidaklah sah tauhidnya seseorang kecuali dengan dua rukun ini, yaitu al-itsbat wan nafyu. Tentunya kalimat tauhid yang sebagaimana kita ketahui adalah kalimat la ilaha illallah. Maka la ilaha di sini bermakna peniadaan, pengingkaran. Inilah yang dimasukkan dengan an-nafyu, peniadaan atau pengingkaran bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, kalau kita hanya mengambil rukun yang pertama ini, yaitu an-nafyu, maka kita telah menjadi ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau sekedar mengatakan la ilaha, ya, olehnya itu ketika kita baik melepaskan azan atau melepaskan syahadat, kita harus hati-hati, usahakan jangan singgah di la ilaha. Kalau kita mengatakan la ilaha berarti tidak Tuhan yang berhak disembah. Harus usahakan dengan menyelesaikan illallah, la ilaha illallah. Olehnya itu juga di dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan kata-kata atau kalimat illa di dalam Al-Qur'an, maka usahakan jangan berhenti di sebelum illah. Kenapa? Itu akan berarti sesuatu yang tidak ada, akan menyebabkan orang salah paham. Olehnya itu usahakan berhenti setelah illah. Setelah illah. Maka rukun yang kedua jamaah sekalian
al-isbat, yaitu menetapkan. Kalau kita tadi mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, maka illallah kita tetapkan hanya Allah yang berhak kita sembah. Ini dua rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Yang pertama tadi an-nafyu, meniadakan, mengingkari semua sesembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah. Kemudian kita tetapkan Allah lah satu-satunya yang berhak kita sembah. Inilah dua rukun daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama tadi adalah an-nafyu, meniadakan, pengingkaran kepada togut-togut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita sembah. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain disebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul untuk menyeru kepada manusia agar manusia itu hanya menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan sembahan selain Allah. Nah, dalam ayat ini juga terdapat dua rukun, yaitu yang pertama menetapkan, kemudian mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya harus ada. Selain kita menetapkan, maka kita harus mengingkari selainnya, atau mengingkari dulu kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas tentang hadis atau beberapa ayat sebelumnya, yaitu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Dia. Ya, ini perintah yang paling pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bil walidayni ihsana. Kemudian kepada orang tua kalian berbuat baiklah. Ya, olehnya itu ketika orang tua menyuruh kita berbuat kesyirikan, maka tidak boleh kita sama sekali mentaatinya. Namun tetap kita diharuskan, dianjurkan berbuat baik kepadanya pada masalah-masalah bukan ya larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun tentang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian berbahagia, maka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi ya dengan tiga bagian. Ya, tiga bagian. Atau kita katakan bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala, kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu dibagi jadi tiga, ya, berhubungan dengan penghambaan kita kepadanya. Yang pertama ammatun, penghambaan secara umum. Artinya apa jamaah sekalian? Wahiyya ubudiyatur rububiyah. Ubudiyatur rububiyah, bahwasanya kita ini merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang ada di muka bumi ini, seluruh alam selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dikatakan alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk, yaitu alam. Dan kita termasuk daripada alamin, kita termasuk daripada alam tersebut. Maka ini yang dikatakan ya penghambaan secara rububiyah. Artinya termasuk di dalamnya orang kafir, siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah hambanya atau ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan orang kafir. Allah juga menyediakan kepada mereka fasilitas hidup. Maka ini dikatakan al-ubudiyatu
ya al-ammah, penghambaan secara umum, atau rububiyatu ammah. Yang kedua, ubudiyatu khassah atau rububiyatu khassah, ini masuk pada penghususan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pembagian yang pertama tadi, jenis yang pertama tadi Allah sebutkan dalam surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ya, tidak ada atau semua di permukaan bumi ini dan termasuk yang ada di langit kecuali akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman sebagai hambanya. Sebagai hambanya. Adapun jenis yang kedua adalah penghambaan khusus. Ya, ini khusus kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman sifat khusus bagi orang-orang yang beriman, hamba Allah yang khusus. Kalau yang pertama tadi hamba Allah secara umum, hamba Allah secara umum, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ada yang kafir, ada yang mukmin. Ya, adapun jenis yang kedua ini khusus, penghambaan khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, khassatul khassah, ya penghambaan secara lebih khusus lagi. Kalau tadi khusus, maka khususnya khusus. Maka siapa dia? Adalah dikhususkan bagi para rasul. Dikhususkan bagi para rasul. Ya, olehnya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu kana 'abdan syakura ketika berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jikalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan atas hamba kami, yaitu Rasulullah SAW dan para rasul yang lainnya. Begitu pula juga ketika Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya itu Nabi SAW. Ini kekhususan. Ya, lebih khusus lagi. Ya, memperjalankan pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari al masjidil haram ke al masjid aqsa di Palestina, kemudian dimi'rajkan setelahnya. Isra artinya perjalanan dari masjid haram ke masjid aqsa. Jadi Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW ya dalam satu malam saja. Kemudian mi'rajnya itu adalah diangkatnya dari Baitul Maqdis ke ya Sidratul Muntaha, ya, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima kewajiban salat 5 waktu. Kemudian kita telah membahas juga satu hadis yang berkaitan dengan muqaddimah dari kitab tauhid ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, ini diantara kekhususan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, diantara keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dulu aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas keledai. Himar. Faqala li, ya, sambil beliau SAW membonceng di atas keledai, ya, maka beliau pun bertanya kepada Muaz bin Jabal, ingin memberikan ilmu kepada Muaz bin Jabal, tapi dengan cara bertanya terlebih dahulu. Ini di antara metode pengajaran, ya, bertanya dulu kepada muridnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Muaz, apakah engkau tahu apa haknya Allah atas hambanya? Atau sebaliknya, kalau kita katakan, apa sih kewajiban kita sebagai hamba Allah? Ya, atau apakah haknya Allah atas hambanya?
Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan begitu juga apakah engkau tahu apa hak seorang hamba di saat setelah menunaikan kewajibannya sebagai hamba. Maka Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, saya mengatakan, kata Muaz bin Jabal, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu jawabannya. Qal, maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, haqqullahi 'alal ibadi, adapun haknya Allah terhadap hambanya atau atas hambanya, atau kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ayya'buduhu, yaitu menyembahnya. Jadi ini pembahasan kita jamaah kitab tauhid, di antara kitab yang paling perlu kita perhatikan, karena di dalamnya membahas tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta kita, atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kewajiban kita atau apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu seorang hamba berkewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sama sekali menyekutukannya di dalam penyembahan. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sering baca di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Inilah haknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban kita. Adapun sebaliknya, wa haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba setelah menunaikan kewajibannya, apa balasannya bagi hamba tersebut setelah melaksanakan kewajibannya dengan menyembah Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya, yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan apa? Tidak akan mengazabnya bagi orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, maka Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, karena dia menganggap ini merupakan kabar gembira, ini ada kabar gembira ini, bahwasanya tidak akan diazab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Maka Nabi SAW mengatakan, setelah Muaz mengatakan, afala ubasyirun nas ya Rasulullah, bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepada selain saya? Maka Nabi SAW menjawab, la tubasyirhum fayattakilu, janganlah engkau menyampaikan hal ini terlebih dahulu, sehingga mereka bisa apa? Yattakilu, tidak beramal lagi. Di sini ada beberapa pembahasan jemaah sekalian tentang di mana yang pertama, beliau penulis kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan poin-poin penting dari penjelasan dari ayat-ayat Allah SWT dan hadis Nabi SAW yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, ya kesimpulan yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins, hikmah diciptakannya jin dan manusia. Jadi kenapa diciptakan jin dan manusia? Untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat inilah jamaah sekalian, ayat inilah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka menyembahku, agar mereka mengesahkanku. Ayat inilah jamaah sekalian sebagai dalil dan bantahan kepada hadis palsu yang disebarkan oleh sebahagian orang tentang adanya namanya Nur Muhammad.
Nah, kita mungkin pernah mendengar bahwasannya kita ini semuanya berasal dari Nur Muhammad, awal penciptaan. Bahkan mereka menyebutkan hadis palsu, ya, bahwasanya seandainya bukan Nabi Muhammad, kita tidak diciptakan. Ini pernah kita dengar dan masih tersebar di medsos jamaah sekalian. Makanya saya pertegaskan di sini. Di kalangan orang-orang sufi menyakiti demikian. Nur Muhammad. Maksudnya kalau Nur Muhammad itu merupakan adalah petunjuk, ya, petunjuk berupa Al-Quran. Jadi Nabi SAW itu tidaklah seperti maksudnya bercahaya, tidak. Ada cahayanya yang mengikutinya, tidak. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang. Seandainya demikian jamaah sekalian, ada cahayanya Nabi SAW mengikutinya terus, sebagaimana pernah kita dengar kalau ketika istrinya Nabi SAW berada di rumah mencari sesuatu yang jatuh misalnya, kemudian datang Nabi SAW menjadi terang rumahnya. Ini tidak bisa dibenarkan jamaah sekalian. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW jamaah sekalian pernah suatu waktu sholat tengah malam dan kakinya Aisyah radhiyallahu anha berada di kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Sempitnya kamar beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap beliau sallallahu ingin sujud, maka beliau menyentuh kakinya Aisyah. Ya, beliau sallallahu menyentuh kakinya Aisyah radhiyallahu anha supaya Aisyah melengkungkan kakinya untuk Nabi SAW bersujud. Ada 3 faedah yang penting kita akan ambil di sini jamaah sekalian. Yang pertama, bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekasih Allah Subhanahu wa taala, namun kamarnya seperti itu. Sempit. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang mungkin masih ngontrak, tinggal di kamar-kamar, dunia ini kita akan tinggalkan. Kehidupan Rasulullah SAW seperti itu jamaah sekalian. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, Umar bin Khattab menangis karena karpetnya Nabi SAW itu memberikan athar, memberikan bekas pada tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, kehidupanmu seperti ini. Sedangkan Persia dan Romawi dengan firash, dengan kasur yang empuk, dengan kemewahan. Maka apa kata Nabi SAW? Ya Ibn Khattab, atarda anna lahum ad-dunya walana al-akhirah? Apakah engkau ridha bahwasanya dunia untuk mereka, akhirat untuk kita? Sekali lagi, kalau masalah dunia jangan sedih. Ini diantara sikap buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada dalam kesempitan hidup dalam sisi dunia. Fa ammal insanu idza mabatalahu rabbuhu, ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, dengan kemewahan, kemudian mengatakan fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman, kemudian mengatakan Tuhanku telah memuliakan saya. Tapi ketika diuji dengan kecukupan, mereka mengatakan apa? Fa yaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan saya. Ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma saqal kafir wala syurbatul ma. Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang kafir walaupun seteguk saja. Lihatlah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memilih untuk jadi raja, tapi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua dari hadis ini jamaah sekalian, hadis Aisyah tadi radhiyallahu anha, dikatakan kan beliau sallallahu menyentuh. Nah, inilah diantara dalil orang yang mengatakan, dalil para ulama kita yang mengatakan menyentuh istri
tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Ini kan sementara sholat ini menyentuh, menyingkirkan, kasih syarat selama bukan dengan syahwat. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hal ini, kenapa setiap mau sujud beliau SAW menyentuh kakinya Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana penjelasan ulama kita? Karena dulu kan tidak ada lampu, sehingga kalau Aisyah sudah disentuh itu kan dimerasa untuk melengkungkan kakinya. Nah, ini yang kita membahaskan tadi. Keyakinan yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW selalu bercahaya, datang cahaya mendekatinya terus, ini tidak benar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin wajahnya berseri, tapi kalau cahaya terus, bahkan diantara keyakinan orang mengatakan Nabi Muhammad SAW tercipta dari cahaya, ini keyakinan dusta sama sekali jamaah sekalian. Ya, Nabi SAW diciptakan dari mana? Tanah seperti kita, dari air mani. Khitab yang terjadi, Allah katakan dalam Al-Quran, min turab, Allah menciptakan kita dari turab. Yang pertama kali yang disampaikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Yang diciptakan dari cahaya siapa? Malaikat. Khuliqa min nur. Ya, sekali lagi ini membantah ayat ini, yang telah membantah hadis yang telah tersebar mengatakan kalaulah bukan Muhammad saya tidak akan menciptakan kalian. Ini tentang hadis apa? Nur Muhammad yang tersebar. Ini yang pertama, poin yang pertama. Tentunya bukan berarti kita meremehkan Nabi kita Muhammad SAW, sekali-kali tidak. Justru kita mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW dengan berhati-hati dalam menyandarkan hadis kepada beliau SAW. Selanjutnya jamaah sekalian, anna risalata ammat kulla ummah. Risalah tauhid ini mencakup semua umat setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Kemudian disebutkan annad dinal anbiya'i wahid. Semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu cuma satu, yaitu agama Islam, tauhid. Karena agama Islam secara umum bermakna tauhid. Kita sudah beberapa kali menyebutkan dalil-dalil tentang bagaimana para nabi dan rasul itu menyeru kepada tauhid. Selanjutnya, al-mas'alatul kabirah anna ibadatallahi la tahsul illa bil kufur bit taghut. Di antara perkara yang sangat besar adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah dianggap sampai kita mengkufuri apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membenarkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengakui ada yang seperti itu. Olehnya itu apa? Kita toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bukan justru mencampur adukan. Apa sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Di saat itu orang-orang kafir sudah putus asa untuk mengganggu Nabi SAW mendakwakan dakwanya. Dizolimilah, dipukuli, termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW, tapi tidak menyebabkan mundur dari mendakwakan tauhid. Sehingga diantara jalannya, jadi jamaah sekalian, sebab turunnya ayat qul ya ayyuhal kafirun, jadi orang kafir sudah putus asa mendakwakan tauhid. Orang kafir sudah putus asa dari dakwah tauhidnya Nabi SAW, tidak bisa lagi dihalang-halangi, susah mereka halang-halangi. Maka diantara cara mereka dengan cara musawamat. Apa itu musawamat? Ya, berusaha orang kafir mengatakan, ya Muhammad, begini saja, kita kerjasama. Tahun ini kami dengan engkau menyembah Tuhanmu saja. Tahun depan kamu ikut menyembah Tuhan kami. Ini kan mencampur adukan. Makanya turunlah qul ya ayyuhal kafirun.
La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Seperti itu. Sekali-kali kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maka tadinya dikatakan lakum dinukum waliyadin, silakan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan campur adukan. Tidak boleh membenarkan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengakui keberadaan hal tersebut. Harus dibedakan ya antara membenarkan dengan mengakui keberadaan ada seperti itu. Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai kaum muslimin, kalau ada kaum muslimin yang melakukan, kita harus larang. Kita sampaikan dengan baik. Adapun di luar kita ya urusan mereka. Karena lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh kita ganggu mereka. Inilah toleransi namanya. Nah, ini diantara hal poin penting jamaah sekalian. Juga disebutkan ini Mu'adz bin Jabal jamaah sekalian. Dikatakan kepada Nabi SAW, jangan engkau sampaikan dulu kepada manusia. Menunjukkan apa? Jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya kita menyembunyikan ilmu untuk suatu maslahat. Artinya apa? Inilah diantara dalilnya bermarhalanya kita dalam belajar. Karena akalnya orang itu berbeda-beda. Ada hal ilmu yang belum bisa kita sampaikan kepada yang baru belajar misalnya, karena khawatir disalahpahami. Itulah ada namanya mustawayat. Ada tahapan-tahapan dalam belajar. Di sekolah saja ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Begitu juga perguruan tinggi yang ada di Saudi Arabia secara umum, secara khusus. Ya, ada namanya mustawa pertama, semester pertama sampai seterusnya. Nah, itu tidak bisa dicampur. Karena memang ilmu harus bertahap. Dan ini sesuatu yang memang wajar. Dan tidak bisa tidak seperti itu. Ya, tidak mungkin anak bayi yang belum makan kita kasih makan. Namun pada akhirnya jamaah sekalian, perhatikan ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal tadi itu telah disampaikan oleh Mu'adz pada akhirnya. Apa buktinya? Apa buktinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu telah menyampaikan hadis tersebut? Buktinya ada sama kita. Buktinya ada sama kita, sampai sama kita ini ilmu tersebut. Itu buktinya. Mungkin demikian jamaah sekalian, sudah masuk ya waktunya ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya secara terperinci lagi bismillah taala. Semoga dengan yang sedikit ini kita bisa pahami dan amalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini hujjatul lana wala alaina, dan memberikan kita keistiqomahan selama kita hidup dan diwafatkan dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.